warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazii arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida, amma ba'du. Yang saya hormati narasumber yaitu Kak Afwan, yang saya hormati moderator nanti kita ya, Kak Wahid Aldi Nugroho, yang saya hormati Ketua KRI yaitu Ibu Tresia Kartika, dan yang saya paling hormati Ibu Kepala Sekolah RA Nurul Ikhlas yaitu Ibu Ekianti Ningsih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana pada hari ini kita dapat bermuajahah meskipun secara virtual. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita bisa seperti sekarang ini. Baik teman-teman, marilah kita buka acara kita ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, sebelum kita lanjutkan dengan taujih robani, saya mau tanya dulu nih pada teman-teman semua, karena saya juga baru ya di sini, baru masuk ya. Saya mau tanya dulu nih, atau saya mau tahu dulu nih, apa sih kepanjangan dari KRI? Kepanjangan dari KRI itu apa ya? Kira-kira ada yang bisa bantu saya tidak ya? Gimana teman-teman? Ada Kartika. Komunitas Remaja Inspiratif. Alhamdulillah, komunitas remaja inspiratif. Alhamdulillah ya, bagus sekali ya kepanjangannya ya. Komunitas remaja inspiratif. Berarti di sini remaja-remajanya pasti luar biasa. Pasti remaja-remaja yang hebat dan remaja-remaja pilihan. Tentunya kebanyakan alumni dari mana ya? Dari TK Nurul Ikhlas. Alhamdulillah ya. Jadi kita sangat bersyukur berada di wadah ini, karena disinilah kita berbagi, kita menambah knowledge kita menambah persahabatan kita menambahkan atau mengeratkan silaturahmi kita. Baik teman-teman, acara selanjutnya adalah taujih robani yang akan dibacakan oleh Kakak Rahmata Fitra Bella. Dipersilahkan Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Qad ja'akum basyirun wa nadhir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Ya qaumi dukhulul ardul muqaddasata allati kataballah
Kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fataqalibu khasirin. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yahruju minha fa yahruju minha fa inna dakhilun. Qalu rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab. Fa idza dakhaltumu fa innakum ghalibuna wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Bella yang sudah membacakan Taujih Robaninya. Mudah-mudahan Kakak Bella dan kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik teman-teman. Semangatkah semuanya? Semangat ya sebelum kita mendengarkan acara inti kita atau mendengarkan narasumber ya dari Kak Afwan nanti. Sekarang kita semangat-semangat dulu. Oke? Oke. Sekarang kalau Kak Erli, ini Kak Erli ya di sini ya. Bukan Bu Erli, di sini Kak Erli. Kak Erli bilang, apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, boleh dibuka dulu biar kita semangat dulu. Oke? Iya, biar terlihat semua. Biar terlihat semua, Bu Erli. Kak Erli mau lihat dulu wajah-wajahnya nih, masih ditutup semuanya. Alhamdulillah, Kak Kartika sudah dibuka, iya. Iya, Kak Eki juga alhamdulillah. Sudah dibuka. Yang lain mana ya? Iya, Kak Iis Soleha, alhamdulillah. Oke, kita semangat dulu ya, sekali lagi. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Begitu kalau jadi anak remaja tuh harus semangat. Jangan kalah dengan yang nenek-nenek. Ya, jangan kalah dengan Kak Erli. Oke? Oke. Baiklah teman-teman. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, marilah kita perdengarkan sambutan dari Ketua KRI tadi ya, yaitu yang akan disampaikan oleh Kakak Teresia Kartika. Kami persilahkan Kakak. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat sehingga kita dapat berkumpul di majelis virtual ini dalam acara Temu Kangen untuk mengenal Palestina lebih dekat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan ke junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang dengannya kita semua bisa merasakan baik.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pembina, khususnya Kak Ikian Tiningsih MPD, yang selalu mengajak kami untuk bergerak, tidak pernah berhenti bergerak ya, karena fa'inna fil harokat barokatun, dengan bergerak kita akan mendapatkan berkah, Masya Allah. Terima kasih Kak Eki yang nggak pernah capek-capek nih ngajakin kita kepada kebaikan. Kami juga berterima kasih kepada para yang hadir, yang sudah mau hadir di sini di hari Sabtu, di weekend, yang cuacanya mendung-mendung, enaknya kita buat tidur, tapi alhamdulillah tetap semangat untuk hadir bersama kami di sini. Dan kita juga berterima kasih kepada Kak Afan Riyadi yang sudah mau menyempatkan waktunya dan untuk hadir bersama kami di sini untuk mengenalkan kami dengan Palestina, bagaimana sih keadaan Palestina di sana dan mengapa kita semua harus peduli dan mau membela Palestina. Harapan kita semua di sini kita mendapatkan berkah dari Allah untuk acara kali ini, dan juga kita dapat menjadi amal jariah untuk kita semua. Baik, demikian Bu Erli, dan kita juga, kami selaku ketua memohon maaf jika ada banyak kekurangan pada acara Bu Erli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Kak Kartika yang sudah memberikan sambutannya. Oh iya Kak Kartika, boleh tahu program KRI selanjutnya atau yang sudah ada di planning gitu. Kira-kira apa tuh Kak? Biar teman-teman juga semua tahu dan semangat mungkin mereka nanti untuk mengikutinya. Untuk di awal, jadi gini Kak Erli, untuk KRI ini memang masih baru, kita baru terbentuk di tanggal 25 Oktober ya 2020 kemarin, tahun lalu. Di mana itu awalnya para anggotanya itu maaf ya teman-teman, sinyalnya ini sepertinya di sekitar kita ya Bu Kak Erli yang saat ya. Iya, sinyalnya Kak. Halo Kak Erli, dengar ya? Tidak terdengar, suaranya putus-putus. Sebentar ya, saya lift dulu sebentar ya Kak Erli ya, nanti saya join lagi boleh? Oke. Kita lanjutkan. Ya, teman-teman kita lanjutkan saja. Nanti mungkin Kak Kartika akan menyampaikannya di akhir. Untuk acara inti ini saya serahkan kepada Kak Aldi, tapi sebelumnya saya akan membacakan CV dari Kak Aldi ya, yang sebagai moderator hari ini. Kak Aldi itu guru ngaji ya, itu tahun 2018 di SMA Sejahtera Depok ya, kemudian Divisi Siasi LDK Uswa tahun 2018 sampai tahun 2019. Kemudian Departemen Kajian Sosial Politik ya, itu tahun 2018-2019. Kemudian di Departemen Sosial Masyarakat dan BEM FISIP ya, tahun 2019 sampai 2020. Ya, itulah latar belakang dari Kak Aldi yang akan memandu acara kita ini. Kami persilakan Kak Aldi. Oke, terima kasih Kak Erli. Ini suara saya kedengeran nggak? Kedengeran jelas atau cuma kedengeran biasa aja? Terdengar gitu? Kak Aldi. Terdengar jelas. Oh iya, terima kasih. Izin berbicara ya.
MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat. wabarakatuh. Tetap semangat untuk kita semua di tengah pagi hari yang cukup mendung ya, karena tidak jelasnya cuaca untuk akhir-akhir ini gitu. Tapi tetap semangat untuk menjalankan aktivitas. Ini bisa share screen ya? Atau gimana ini MC? Saya coba share screen ya. Oke, terlihat share screen-nya? Kak, Oke, terlihat ya. Di sini ini adalah CV dari Kak Afwan Riyadi ya. Beliau adalah sosok yang hebat. Tempat tanggal lahir di Solo 25 September 1976, alamat di Poin Mas, Blok G3 nomor 6 Pancoran Mas Depok, dekat sini. Status menikah 3 orang anak, alhamdulillah. Pekerjaan direktur Sodako, pendidikan S1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dan beliau juga berkecimpung dalam organisasi-organisasi baik itu di tingkat SMA maupun di tingkat kuliah itu sendiri, yaitu sebagai Ketua MPK SMA Negeri 14 Jakarta ya. Tadinya ini. Atau ngapain kamu? Majelis MPK itu kalau teman-teman tahu ya, dia itu adalah lembaga legislatifnya dari OSIS, Majelis Perwakilan Kelas ya, MPK kayak gitu. Jadi DPR-nya OSIS kayak gitu. Terus tahun 1995 sampai 1997 menjadi Kadep, Ketua Departemen Mentoring Fakultas Matematika IPA UI. Lalu dilanjutkan dengan menjadi Ketua Bidang Pembinaan FMIPA UI 1997 sampai 1998. Dan Kadep Koreksi Salam UI 1999 sampai 2000. Pekerjaan beliau adalah tahun 2001 menjadi pemret majalah Al-Izzah, 2002 manajer program Ar-Rahman Channel, 2004 pimpinan umum majalah Al-Izzah, 2009 direktur marketing Orchid Realty, 2017 menjadi direktur Sodako. Dan sesuai dengan background beliau gitu, kalau teman-teman tahu Sodako itu apa, Sodako itu dia tuh berkecimpung dalam kemanusiaan, termasuk dalam Palestina itu sendiri. Bahkan tadi saya lihat sudah sudah mengumpulkan dana, benar ya Kak? Dari total target sekitar berapa Kak? 10 juta atau berapa, baru terkumpul sekitar 2.300.000 kurang lebih. Mungkin nanti bisa Kak Afwan koreksi. Dan itu menjadi suatu hal yang hebat untuk kita semua ya, di tengah kepedulian masyarakat yang begitu tingginya untuk Palestina. Makanya kita tetap terus membantu seperti itu. Tak usah berlama-lama lagi. Bagaimana Kak Afwan, udah siap untuk ini memberikan materi? Siap, oke. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati teman-teman sekalian, ini ternyata ini ya, alumni Raudatul Atfal Nurul Ikhlas ya. RA itu Rodul Afal atau apa? TK ya? Sebagian Kak. Oh, sebagian. Iya. Teman-teman komunitas remaja inspiratif. Wah, keren-keren. Senang bisa ketemu sama teman-teman semua. Mohon maaf, ini saya ada masalah dengan kamera, jadi nggak muncul muka saya. Jadi saya pasang foto aja lah. Ya nggak apa-apa Kak. Kamera laptop saya agak masalah, jadi gelap.
Jadinya nih kalau misalnya nggak pakai virtual background, sebentar mau kasih lihat aja nih. Nah begini doang nih. Nah jadi gelap gini. Ini nggak gimana-mana ya, begini aja. Jadi mohon maaf ya, saya pakai virtual background yang tadi aja ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di pagi hari ini kita dipertemukan Allah dengan segala kenikmatan yang sudah Allah berikan ya. Sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol tentang, ini temanya apa? Tentang Palestina ya. Alhamdulillah. Sungguh segala nikmat Allah ini memang harus kita syukuri. Salah satu cara bersyukurnya adalah kita manfaatkan untuk kembali lagi pada kepentingan agama gitu, kepentingan umatnya Rasulullah SAW. Ya, salah satu seperti yang kita lakukan sekarang ya, kita punya waktu, kita punya kesehatan, kita punya banyak hal yang Allah udah berikan pada kita semua, nikmat itu. Nah, kemudian kita jadikan waktu kita, kesehatan kita, dan segala macam kita, ilmu kita untuk kebaikan sesama. Salah satunya untuk kebaikan saudara kita di Palestina, alhamdulillah. Salam salam juga tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabat, para kerabat, dan umat yang setia hingga akhir zaman. Saya pengennya hari ini saya ngobrolnya dikit aja, nanti teman-teman pada nanya ya, atau diskusi lah gitu. Pada apa namanya, mungkin mau bertanya tentang Palestina lebih jauh atau apapun gitu ya, monggo silakan. Kalau boleh mohon izin saya dijadikan co-host ya. Tadi udah sebenarnya, cuma saya keluar. Jadi minta izin dijadikan co-host lagi. Untuk ini ibu hostnya. Karena saya mau share. Oh udah bisa ya, share screen bisa. Oh ya udah nggak perlu deh, nggak perlu. Nah ini saya ada materi sedikit ya. Bahan obrolan kita hari ini. Ini foto saya waktu saya ke Gaza nih tahun 2012. Ini yang saya salami ini Perdana Menteri Palestina waktu itu, Dr. Ismail Haniyah. Dia hafiz Quran, doktor juga di bidang apa ya, di elektro kalau nggak salah ya. Kemudian juga pejuang yang luar biasa, badannya tegap, fisiknya kuat. Nah itu saya pikir memang kaum muslimin tuh harus gitu tuh, otaknya pintar gitu, badannya sehat, sigap gitu ya. Sehingga di usia yang tua juga udah agak senior ya, rambutnya udah putih semua tuh. Paling nggak lebih tua daripada saya gitu. Tapi masih kuat tuh dia untuk apa, melawan Israel, ngangkat senjata dia masih bisa gitu. Jadi ya memang seharusnya begitulah kita, anak-anak muda nih dijagalah kesehatannya ya, mulai rajin olahraga tetap gitu ya, kemudian juga jaga makannya, pola istirahatnya dan lain sebagainya, sehingga nanti kalau udah menjelang dewasa, menjelang udah agak senior gitu tetap fit gitu badannya. Apalagi sekarang lagi rame orang pada naik sepeda ya, bagus ya. Itu teman-teman juga mungkin kalau ada yang punya hobi yang sama ya, intinya coba carilah olahraga yang bagus gitu, yang cocok buat kita, mumpung masih muda, nanti kalau udah tua masih seger gitu. Ini seperti yang orang yang saya temui ini, Dr. Ismail Haniyah, udah hafiz Quran, doktor di bidang elektro, badannya kuat gitu dan sebagainya. Luar biasa. Kepemimpinan juga hebat ya, makanya dia jadi Perdana Menteri dan lain sebagainya gitu ya. Ini waktu saya ke Gaza tahun 2012. Nah, kita akan bicara tentang Palestina, tapi diawali dengan ayat ini dulu nih. Ini surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum itu surat yang surat ke-30 ayat pertama sampai ayat ke-6. Tadi saya sempat dengar sedikit sebelum saya live ya. Yang tilawah bagus ya suaranya. Ini juga bagus. Makhrajnya apa segala macamnya, hukum-hukum bacaannya bagus ya. Semoga semua teman-teman juga kayak gitu tuh bagusnya bacaannya. Ini Allah berfirman, Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'il sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Binasrillah yansuru may yasha wa huwal azizur rahim. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ini terjemahnya ya. Jadi ini surat Ar-Rum ini kisahnya ini turun ketika Rasulullah SAW masih berdakwah di kota Makkah. Awal-awal nih beliau masih berdakwah kota Makkah, dan juga hubungan antara kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy ketika itu masih belum
belum bentrok terlalu apa ya, belum sampai pecah gitu. Masih baik-baik aja. Jadi dakwah Rasulullah tuh masih di awal-awal dakwah beliau, hubungannya masih oke gitu ya, enggak ya walaupun masih bara dalam sekam gitu ya. Nah, ini kisahnya ketika itu terjadi perang antara Romawi dengan Persia. Gitu. Ketika surat ini turun, ada perang antara Romawi dan Persia. Waktu itu Persia mengalami Romawi kalah nih. Ya, Romawi kalah, Persianya lagi menang. Nah, ini ada obrolan di Makkah ketika itu, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah SAW, ngobrol sama orang-orang kafir Quraisy, dan obrolan itu kayak apa ya? Bukan taruhan ya, apa istilahnya, main jago-jagoan gitu. Gacoan, istilahnya gitu ya. Saya nggak tahu apakah sampai bertaruh atau enggak ya. Pokoknya mereka masing-masing punya kubu yang mereka dukung. Nah, Abu Bakar As-Siddiq dan juga kaum muslimin itu mendukung Romawi, sedangkan orang-orang kafir Quraisy itu dukungnya Persia. Nah, waktu Persia lagi menang nih, Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang lain itu kayak ngerasa gimana ya? Ya bayangin lah kalau jagoan kita kalah tuh gimana gitu. Ya misalnya ya kalau anak-anak yang suka bola misalnya Arsenal lagi kalah mulu gitu kan. Itu rasanya gimana gitu ya, jadi pendukung bola yang kalah mulu gitu. Nah, ini bukan cuma sebatas pendukung bola, ini sampai ke hal-hal yang sifatnya ideologis. Kenapa? Nah, ini dia nih. Kenapa kaum muslimin mendukung Romawi? Karena antara kaum muslimin dan Romawi ini punya banyak kesamaan. Sama-sama beragama Samawi, ya. Orang Romawi itu agamanya Nasrani, Kristen, sedangkan kaum muslimin ya Islam ya. Sama-sama agama yang akarnya itu kalau ditarik ketemu nih di Nabi Ibrahim alaihissalam gitu. Itu akar agamanya di agama Ibrahimi gitu ya, agama Samawi. Nah, sedangkan orang Persia dengan kafir Quraisy itu juga punya kesamaan, yaitu sama-sama pagan, penyembah berhala, penyembah yang nggak jelas gitu ya. Kalau orang Persia nyembahnya api, Majusi. Kalau orang-orang kafir Quraisy itu nyembahnya lebih nggak jelas lagi tuh. Kadang ada yang nyembah roti, kadang ada yang nyembah batu, ada yang nyembah patung-patung yang mereka bikin sendiri dan lain sebagainya. Jadi masing-masing punya gacoan. Kenapa mereka punya gacoan? Karena tergantung dengan persamaannya gitu. Jadi mereka merasa punya kesamaan. Itulah kemudian yang mereka jagokan gitu ya. Saya sama lah kayak misalnya nih orang yang lahir di Bandung gitu ya, orang Sunda lahir di Bandung. Walaupun tinggal di Jakarta, tapi kalau Persija lagi bertanding lawan Persib, dia biasanya akan dukungnya Persib gitu. Walaupun dia orang Jakarta udah lama ya, KTP Jakarta, hidup di sini, tinggal di sini, cari makan di sini, sekolah di sini. Kenapa? Karena punya historical ke kota Bandung, kota kelahirannya dan juga sukunya, bahasanya dan sebagainya. Nah, orang Indonesia Romawi dan kaum muslimin juga begitu di kota Mekah waktu itu. Demikian juga orang-orang kafir Quraisy dengan Persia. Nah, apa yang ingin saya ngomongin di sini? Di sini saya mau katakan bahwa sangat wajar kalau kemudian orang-orang Indonesia itu, apalagi yang Muslim, itu jiwanya atau dukungannya lebih kuat kepada Palestina, gitu. Dan sangat tidak wajar sebenarnya kalau kemudian orang Indonesia, apalagi yang Muslim, itu mendukung Israel dalam konflik ini. Kenapa? Karena banyak sekali kesamaan antara orang Palestina dengan orang Indonesia. Kalau boleh saya ceritakan satu persatu ya. Yang pertama, oke lah, masalah keagamaan dulu ya. Kita punya agama yang sama, yaitu Islam. Islamnya pun juga sama. Kita sama-sama orang Sunni, ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan Syiah gitu ya, nggak seperti orang Iran. Kita Ahlussunnah wal Jamaah. Udah gitu Islam Sunninya juga sama-sama mazhabnya Syafi'i. Imam Syafi'i saja juga lahir di kota Gaza. Gitu. Jadi Imam Syafi'i itu lahir di kota Gaza, Palestina, walaupun beliau bukan berdarah Palestina. Jadi ayah beliau ini ketika itu seorang mujahid, sekeluarga ikut berjihad pasukan kaum muslimin melawan orang Romawi di Palestina. Waktu itu nyebutnya Syam ya, di kawasan Syam. Kemudian ketika berperang di sebuah kota namanya Ashkelon, istrinya ayah Imam Asy-Syafi'i ini kemudian lahirnya di kota Gaza nih Imam Syafi'i. Gitu. Dan juga para ulama-ulama mazhab Syafi'i itu banyak yang lahir dari Palestina. Salah satu yang paling terkenal itu ulama mazhab Syafi'i itu namanya Ibnu Hajar al-Asqalani.
Beliau ini penulis Bulughul Maram, penulis apa lagi? Fathul Bari gitu ya, kitab-kitab yang luar biasa yang biasa dijadikan kitab rujukan fikihnya orang-orang yang menggunakan mazhab Syafi'i seperti kita di Indonesia ini, ulama-ulama NU gitu banyak yang pakai kitab itu. Nah, itu beliau orang Palestina, Ibnu Hajar al-Asqalani dari kota Asqalan gitu. Kota Asqalan ini bertetangga dengan Gaza. Gitu ya. Jadi sangat wajar dan sangat mudah bagi orang Muslim Indonesia untuk memahami masalah Palestina karena memang kita udah banyak kesamaan. Pertama itu dari sisi keagamaan. Kemudian dari sisi apa lagi? Dari sisi nasib. Kita punya nasib yang sama ya. Orang Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Sama mereka juga orang Palestina dijajah oleh bangsa Eropa. Ya orang Yahudi, orang-orang Zionis Israel ini kan bukan orang asli situ. Mereka ini orang-orang yang didatangkan dari Eropa oleh mandatnya Inggris gitu ya. Itu untuk menjajah mengambil tanah di Palestina gitu. Palestina tadinya luas, akhirnya sisanya juga tinggal Gaza doang dan tepi barat. Sama kita dulu juga waktu setelah proklamasi ya, kemudian terjadi dibuat perjanjian Renville, itu tanahnya orang Indonesia tinggal Jogja doang. Yang tadinya cita-cita kita adalah dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Cuma tinggal Jogja aja gitu. Republik namanya juga Republik Indonesia Serikat juga dipecah-pecah gitu ya. Nah, sebelum RIS itu ketika perjanjian Renville, Indonesia tuh cuma tinggal Jogja aja. Jadi kita punya banyak kesamaan nasib, kesamaan agama, kesamaan gaya juga. Kita sama-sama toleran ya. Orang Indonesia dan orang Palestina itu sama-sama toleransinya tinggi. Jadi kalau orang Indonesia dengan orang Muslim Indonesia dengan orang Kristen itu kan hubungannya baik-baik aja ya. Sama di Palestina gitu juga. Orang Palestina itu Kristen dan orang Islam itu hubungannya baik banget. Hubungannya erat. Salah satunya misalnya ketika masjid di Gaza itu dibom gitu ya. Ada seorang pastor, uskup ya. Pastor lah, pendeta utama di Gaza itu bilang, kalau masjid kalian dihancurkan, kalian nanti di gereja kami saja gitu. Jadi dipersilakan yang gerejanya untuk mengumandangkan adzan. Luar biasa. Jadi toleransinya antara kaum muslimin di Palestina dengan orang Nasrani, orang Kristen Palestina juga sangat baik gitu. Saling bahu-membahu untuk melawan Zionis laknatullah alaihi. Gitu ya. Jadi banyak sekali kesamaan-kesamaannya. Bahkan kita punya hubungan sejarah yang sangat panjang. Ya, hubungan sejarah sangat panjang ya Indonesia dengan Palestina. Dulu itu kenapa kok kita sekarang bisa berislam seperti yang kita lakukan hari ini ya? Sunni, kemudian juga bermadzhab Syafi'i dan lain sebagainya, itu salah satunya karena banyak ulama-ulama yang datang ke Nusantara untuk menyebarkan Islam, mengajarkan Islam pada kita semua, kepada orang tua kita dulu, ya, para ulama. Nah, siapa mereka? Salah satunya saya perkenalkan, namanya Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq itu seorang ulama dari Palestina, datang ke Nusantara berdakwah. Kemudian karena beliau orangnya luar biasa, diberi lahan oleh kerajaan ketika itu sebuah tanah di kawasan pantai utara Jawa Tengah. Gitu, pantai utara Jawa Tengah. Nah, kemudian disitulah beliau kemudian membangun sebuah kota. Gitu. Dia bangun sebuah kota. Nah, karena beliau ini orang Palestina, beliau kemudian memberi nama kota tersebut Al-Quds, gitu. Sama seperti kota yang ada di Palestina ya. Kota utama, kota pusatnya di Palestina namanya Al-Quds atau yang disebut Baitul Maqdis atau Yerusalem. Nah, dia sebutlah kota yang di Jawa Tengah itu yang dia bangun itu dengan nama Al-Quds. Lidah orang Jawa nggak bisa nyebut Al-Quds tuh. Akhirnya disebutnya Kudus gitu. Nah, siapa orang ini? Orang ini adalah Sunan Kudus. Pernah dengar kan? Sunan Kudus ya, pernah dengar ya? Beliau ini salah satu dari 9 wali. Nah, Sunan Kudus ini asli dari Palestina. Beliau membangun kota namanya Kota Kudus, ya, diambil dari kata Al-Quds, kota beliau di Palestina. Nah, kemudian di tanah itu, di kota itu, beliau membangun masjid sebagai tempat untuk beliau berdakwah, ya, pusat dakwah beliau. Masjidnya sampai sekarang masih berdiri dan menjadi landmark kebanggaannya orang-orang Kudus.
karena ada menaranya bagus sekali di situ. Itu sudah berdiri hampir 500 tahun ya, hampir 5 abad yang lalu dibangun. Nah, masjid itu apa namanya? Masjid itu namanya Masjid Al-Aqsa Minaroh Al-Quds. Ya, kalau kita menyebutnya sekarang Masjid Menara Kudus, Masjid Raya Kudus. Itu nama aslinya atau nama resminya adalah Masjid Al-Aqsa. Dari mana nama Masjid Al-Aqsa? Ya diambil dari sebuah masjid utama di kota Al-Quds yang di Palestina. Jadi hubungan kota kembar antara Palestina dan Indonesia, bahkan sebelum ada nama Indonesia ya, masih Nusantara, masih Kerajaan Demak ketika itu, masih di Pulau Jawa, itu bahkan ini dari zaman Majapahit ya, itu sudah terjalin gitu hubungan antara Indonesia dengan Palestina, sudah 5 abad silam gitu. Terus berlanjut sampai sekarang, ya. Ketika itu pertama tadi Sunan Kudus mendakwahi masyarakat di Jawa di Nusantara dengan beliau membangun masjid namanya Masjid Al-Aqsa. Di samping kota Kudus itu ada sebuah bukit, sebuah gunung ya. Di situ ada anaknya Sunan Kalijogo tinggal. Ya, jadi Sunan Kalijogo punya anak namanya Sunan Muria. Kenapa disebut Sunan Muria? Karena beliau tinggal di gunung itu, Gunung Muria namanya. Itu di sebelah selatannya kota Kudus ada sebuah gunung namanya Gunung Muria. Dari mana nama Muria itu? Muria itu diambil dari nama sebuah bukit di samping kota Al-Quds. Jadi kota Al-Quds itu ada bukit di sampingnya, nama bukitnya Bukit Muria. Gitu. Jadi replikasi ya, ngerti nggak bahasa replikasi ya? Replikasi, duplikasi ya. Jadi disamain lah gitu ya, di replikasi lah bahasanya ya. Replikasi bahasa Indonesianya apa ya? Jadi itu intinya gitulah ya, dibuat ulang gitu ya, dibuat ulang, direkonstruksi ulang, dibangun ulang antara kota-kota di Palestina atau situs-situs di Palestina dengan apa yang terjadi di Indonesia, di Jawa terutama. Itu sudah terjadi sejak 5 abad silam gitu. Jadi ada kotanya juga namanya sama, kota Al-Quds. Di dalamnya ada masjid namanya sama, Al-Aqsa. Di sampingnya ada bukit, bukitnya sama juga namanya Muria gitu. Nah, di situ yang tinggal di situ berdakwah adalah Sunan Muria. Sunan Muria ini putra dari Sunan Kalijogo. Ya, beliau mungkin bukan berdarah Palestina, tapi penggunaan nama Muria ini cukup unik gitu ya. Ini ada duplikasi yang luar biasa. Jadi hubungannya udah dekat. Terus sampai tahun 1938. Sebelum Indonesia merdeka. Ya, Indonesia belum ada. Tapi sudah banyak organisasi-organisasi ya dibangun oleh beberapa tokoh gitu. Tokoh-tokoh nasionalis bikin organisasi, tokoh-tokoh agama, para kiai, para ulama juga membuat organisasi gitu ya. Salah satunya PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Nah, tahun 38 tuh terjadi bentrok antara orang Yahudi, Zionis dengan saudara kita kaum muslimin di Palestina. Gitu. Kenapa? Karena orang Zionis ini didatangkan dari Eropa sejak tahun 1917 ya, karena perjanjian Balfour pasca Perang Dunia Pertama. Ini belajar sejarah dikit ya. Perang Dunia Pertama itu Turki Utsmani ikut perang gitu. Kalah. Nah, karena kalah, kekhalifahan Turki Utsmani kemudian kekuasaannya diambil oleh Eropa gitu. Ada di Afrika Utara, di negara Libya diambil Italia, kemudian Aljazair diambil oleh Prancis, makanya Zinedine Zidane kan orang Prancis itu asli Aljazair gitu ya. Maroko juga diambil Prancis, kalau Libya diambil Italia. Makanya di Libya ada pahlawan terkenal namanya Umar Mukhtar ya. Nanti kapan-kapan nonton film Umar Mukhtar ya. Itu ada filmnya. Kemudian Mesir diambil Inggris. Nah, Palestina juga diambil Inggris sejak 1917. Kemudian ada Perdana Menteri Inggris itu kemudian menyerahkan Palestina kepada orang Yahudi gitu. Nah, orang Yahudi dari Eropa itu disuruh datang ke Palestina ngambil tanah di situ. Ribut kan lama-lama perang gitu. Ada clash tahun 36, 37, 38 terjadi pertempuran-pertempuran kecil ya. Kaum orang Palestinanya nggak bersenjata lengkap, tapi orang Yahudinya, Yahudi Eropa dipersenjatai oleh Inggris gitu. Nah, tahun 38 terjadi perang, terdengar sampai ke Indonesia, sampai ke Jawa, sampai ke Nusantara. PBNU ketika itu dengan pimpinannya Kiai Haji Hashim Asy'ari kemudian merespon dengan membuat Pekan Rajabiah. Jadi bulan Rajab, di bulan Isra Miraj, beliau meminta semua masjid, baik yang berafiliasi pada NU, Muhammadiyah maupun Al-Irsyad,
maupun Persis, pokoknya semua masjid lah. Itu membuat Pekan Rajabiyah. Isinya adalah perayaan Isra Miraj sekaligus juga solidaritas Palestina. Jadi itu solidaritas Palestina itu sudah terjadi sejak tahun 38. Pengajian-pengajian Palestina seperti yang kita lakukan hari ini nih, siang ini, itu sudah terjadi sejak tahun 38, ya. Diinisiasi salah satunya oleh Nahdlatul Ulama. Di situ mereka juga kemudian membuat Palestine Fund. Palestine Fund itu semacam penggalangan donasi buat Palestina. Itu tahun 38 tuh, Indonesia aja belum ada. Ya, masih dijajah oleh Hindia Belanda. Ini gara-gara itu kemudian pimpinan-pimpinan NU dipanggil oleh Belanda nih, ditangkap-tangkapin gitu. Bahkan juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengajarkan kunut, ya, meminta orang-orang untuk setiap masjid membacakan kunut. Kunutnya namanya kunut nazilah. Kunut nazilah ini doa khusus untuk kehancuran musuh, ya, diajarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian beliau minta semua masjid untuk melaksanakan doa kunut ini. Nah, doa kunut ini bukan cuma sholat subuh, tapi 5 waktu, ya, imam 5 waktu membacakan doa kunut, kunut nazilah. Kunut untuk mendoakan kekalahan musuh gitu. Dan juga untuk kemenangan kaum muslimin di Palestina. Luar biasa, ini sejak tahun 38. Nah, terus direspon tuh. Tahun 55 terjadi konferensi Asia Afrika. Bung Karno dengan jelas menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Palestina ini adalah PR utama gitu. Ini hutang dengan negara Indonesia. Kenapa? Karena tahun 44 Imam Amin Al-Husaini, ya, Imam Masjid Al-Aqsa sekaligus juga Mufti Palestina, beliau yang melobi negara-negara Arab untuk segera mengakui kemerdekaan Indonesia. Makanya waktu proklamasi Bung Karno itu tahun 45 itu segera direspon oleh negara-negara Islam gitu, ya, Mesir, Saudi, Palestina salah satunya. Itu karena lobinya tadi tuh Imam Amin Husaini gitu, ya, Imam Syekh Amin Husaini. Itu yang kemudian Indonesia proklamasinya diakui oleh negara-negara yang lain. Kalau kita bayangkan, ya, kita proklamasi tapi nggak ada yang mengakui kemerdekaan kita, kita jadi kayak OPM, kayak Organisasi Papua Merdeka, atau seperti GAM, Gerakan Aceh Merdeka, ya. Mereka proklamasi sendiri tapi nggak ada yang ngakuin gitu. Akhirnya ya secara hukum bisa ditumpas oleh tentara gitu, oleh Tentara Nasional Indonesia. Secara hukum sah. Kenapa? Karena mereka ini separatis. Nah, kalau kita dulu nggak diakui kemerdekaan kita, sama tuh nanti Hindia Belanda juga dengan entengnya bisa mengklaim bahwa kita memerangi para separatisme gitu. Para ekstremis, para pembelot-pembelot. Tapi alhamdulillah segera diakui proklamasinya sehingga kemudian kita bisa merdeka dengan penuh seperti yang kita rasakan hari ini gitu, luar biasa. Jadi perjalanan Palestina itu, Indonesia Palestina itu sudah sejak lama, 5 abad yang lalu, dan itu terus berjalan. Konferensi Asia tahun 40, tahun 38 kita bantu Palestina, tahun 45 gantian Palestina membantu kita, tahun 55 kita kembali membela Palestina, ya, dengan sikap tegas kita terhadap isu Palestina. Bahkan kita pernah nih hampir, kalau buat yang suka nonton bola, ya, kan berharap kapan ya Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Nah, tahun 58 kita hampir masuk Piala Dunia tuh. Tinggal melakukan satu pertandingan lagi lawan Israel. Tapi timnas Indonesia nggak mau bertanding lawan Israel. Mundur. Kenapa? Karena sebagai bentuk solidaritas terhadap bangsa Palestina. Bayangkan kita cita-cita masuk Piala Dunia kita hilangkan karena solidaritas terhadap Palestina. Itu pernah terjadi tahun 58. Ya, sampai hari ini alhamdulillah kita terus support Palestina, dan karena memang kita memiliki banyak kesamaan. Nah, kalau ada yang mengatakan ya dia mendukung Zionis, apalagi orang Islam, ya, di Indonesia yang dukung Zionis, samanya apa gitu? Apa yang membuat sama? Orang Zionis itu penjajah, gitu kan? Nah, kita sebagai bangsa yang terjajah paham lagi benar rasanya dijajah gitu, ya. Itu kita akan support dengan sekuat mungkin. Mungkin gitu teman-teman sekalian. Nah, itu tadi cerita sedikit. Saya mau sedikit aja ngomong tentang Palestina. Palestina itu kayak apa sih? Nah, ini dia nih. Ini petanya. Orang-orang Palestina itu sekarang terpisah-pisah. Ya. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan ya? Ada yang mereka tinggal di West Bank. West Bank itu bahasa Inggris, ya. Bahasa biasa kita dengar tuh tepi barat. Ini pemerintahnya pemerintah otoritas Palestina, ya, pemerintah otoritas Palestina. Tapi pemerintah otoritas Palestina ini nggak punya kekuatan ini. Dia ini seperti
pemerintah bayangan aja gitu ya. Karena memang dibentuk sebagai mandat dari Perjanjian Oslo tahun 91. Pemerintah Palestina harus punya pemerintahan sendiri. Nah, sekarang tuh namanya otoritas, belum jadi pemerintah, masih jadi otoritas Palestina doang. Di bawah siapa? Di bawah Israel gitu. Jadi ya masih terjajah lah mereka ini. Ini di sini ada kota-kota yang penting ya, ada Hebron. Hebron ini bahasa Ibrani ya, bahasa aslinya Ibrahimi. Ya, Hebron itu kota Ibrahimi, tempat Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal dan kemudian dimakamkan. Ini di Hebron. Kemudian Bethlehem. Bethlehem tahu ya di mana? Bethlehem itu tempat Nabi Isa alaihissalam lahir. Ya. Kemudian ini Yerusalem. Ini yang penting, paling penting. Yerusalem ini tempat di mana Masjid Al-Aqsa berdiri. Ini tepi barat. Orang-orang Palestina tinggal di situ. Agak berat hidupnya karena memang ya setengah terjajah lah di situ. Pemerintahnya menjadi kaki tangan Zionis gitu kan. Nah, yang berikutnya orang Palestina tinggal di mana? Tinggal di Gaza. Ini kelihatan sini. Gaza tuh kecil ya. Panjangnya cuma 40 kilo. Tapi dia di tepi pantai. Indah sebenarnya kotanya. Dan subur gitu. Unik loh. Jarang-jarang ya di Indonesia ini di pantai ada kebun. Nah, kalau di situ kebun-kebun sayur, kebun buah gitu seperti semangka, kemudian wortel, tomat, cabai, paprika, itu ditanamnya di pinggir pantai. Itu hidup loh. Ini lagi segar-segar gitu, bagus-bagus. Jadi memang tanahnya penuh berkah nih di Gaza ini ya. Udah gitu pantainya juga indah, pasir putih, kemudian ombaknya nggak terlalu tinggi. Ini pantai dari Laut Mediterania ya, Laut Tengah. Ini Gaza, ini di sini tempatnya. Sekarang lagi diblokade oleh Israel dan Mesir gitu. Jadi untuk keluar masuk Gaza tuh sekarang agak sulit. Nah, yang ketiga orang Palestina tinggal di mana? Orang Palestina tinggal di kawasan yang dikuasai oleh Israel ini nih. Mereka menjadi bangsa yang terjajah. Namanya bangsa terjajah nggak enak ya. Misalnya ada satu kampung nih di Palestina. Di satu kampung orang Palestina itu dibangun sutet di situ untuk mengalirkan listrik. Tapi kampung itu nggak dapat listrik. Itu udah terjadi sering tuh di mana-mana begitu. Jadi orang Palestina untuk dapat listrik aja susah. Apalagi yang lain-lain dah. Air, pendidikan itu berat sekali. Ini di Palestina ini dikuasai oleh Israel. Kemudian yang keempat orang Palestina tinggal di mana? Yang keempat orang Palestina tinggal di pengungsian. Jadi tahun 48 orang-orang ini diusir karena tanahnya mau dipakai orang-orang Israel, orang Yahudi. Diusir, akhirnya mereka keluar. Ada yang ke Lebanon, ini samping-sampingnya negara-negara sampingnya ya. Ada Lebanon, ada Syria, ada Yordania, ada Mesir. Mereka kemudian lari ke situ. Yang paling kasihan ya mereka sampai sekarang masih hidup di kamp pengungsian tuh dari tahun 48 bayangin sampai sekarang 2021 berapa tahun tuh? 70 tahun lebih ya. Lama 70 tahun mereka tinggal di pengungsian gitu. Jadi udah berapa generasi tuh. Kalau dulu mereka bapaknya di situ atau kakeknya atau buyutnya gitu ya. Sekarang udah punya cucu, udah punya cicit gitu. Hampir 7 generasi tinggal di sana. Di pengungsian gitu. Kasihan. Apalagi yang ngungsi di Suriah. Udah ngungsi di Suriah. Suriahnya perang saudara, akhirnya mereka ngungsi lagi gitu. Jadi mengungsi double-double. Ini Palestina. Oke, kemudian ini ini kota Al-Quds yang tadi saya katakan ya. Kota Al-Quds itu kota paling penting di Palestina, di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa. Yang kuning ini bagian dari Masjid Al-Aqsa ya. Masjid Al-Aqsa itu luas nih, saya kasih lihat gambar nih. Nah, ini dia. Ini kompleks Masjid Suci Al-Aqsa, tempat Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Gitu. Jadi kita nggak boleh lupa sama masjid ini, nggak boleh ditinggalin. Ini masjid suci ketiga umat Islam. Disebutkan namanya dalam Al-Quran di surat Al-Isra ayat yang pertama. Ya, surat ke-17 ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi ini tempat dulu Rasulullah SAW menerima perintah sholat gitu. Berangkat untuk menerima perintah sholat dari Masjidil Haram. Rasulullah SAW mengendarai buruk datang ke sini. Nah kemudian buruknya diikat di tembok yang ada di sebelah kiri nih. Ini namanya tembok barat ya. Kaum muslimin menyebutnya tembok buruk karena di situ tempat buruk diikat. Ya kemudian Nabi Muhammad SAW
Di tempat yang ada sekarang kubah emasnya ini, itu di dalamnya ada batu besar. Nah, Rasulullah naik ke atas itu, ke batu itu, untuk kemudian terbang bersama malaikat ke Sidratul Muntaha. Gitu. Konon katanya batunya pengen ikutan terbang bertemu Allah, tapi nggak boleh sama malaikat. Ya cuma Rasulullah aja yang naik ke atas. Sebentar. Oke, ini Masjid Al-Aqsa ya. Luasnya sekitar, nah ini ada keterangan sedikit tentang Masjid Al-Aqsa. 4.600 meter persegi. Kemudian yang mendirikan Nabi Adam alaihissalam. Ya, menurut para ulama hampir semua sepakat yang mendirikan Masjid Al-Aqsa ini adalah Nabi Adam. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, masjid mana yang pertama kali dibangun? Nah, beliau menjawab Ka'bah. Ya, Ka'bah ini yang paling pertama kali dibangun di muka bumi. Kemudian ditanya lagi, kemudian masjid mana lagi ya Rasulullah? Nah, Rasul kemudian menjawab ini Masjid Al-Aqsa. Jarak antara pembangunan Masjidil Haram dengan Masjid Al-Aqsa itu sekitar 40 tahun. Jadi yang bangun Nabi Adam alaihissalam. Jadi udah lama banget ini masjid sebenarnya. Tapi apa yang kita lihat sekarang ini sudah ada renovasi ya, pembangunan yang dilakukan oleh kekhalifahan umat Islam sejak dulu. Gitu. Nah, ketika Rasulullah SAW pulang Isra Mi'raj menerima sholat 5 waktu, itu zaman dulu kiblatnya belum ke Ka'bah. Kiblatnya masih ke sini nih, ke Masjid Al-Aqsa. Walaupun di daerah Al-Quds itu, daerah Yerusalem waktu itu tidak ada yang Islam ya. Kaum muslimin kan baru adanya di Mekah, di Madinah aja waktu itu. Cuma ada di Madinah, tapi sholatnya tetap menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Nah, sekarang kondisi Masjid Al-Aqsa gimana? Ini yang terjadi kemarin nih, bulan Ramadan. Tanggal berapa ini? 25 Ramadan malam. Orang lagi pada itikaf, diserbu sama tentara Israel. Suaranya kedengeran nggak? Sebentar, saya dengarkan suaranya. Share sound. Nah. Ini orang lagi sholat nih. Kemudian, nah nih. عم بيصلوا شايفين كيف Ini bulan Ramadan kemarin, baru berapa hari yang lalu ya? Baru berapa pekan yang lalu ya? كانوا عم بيصلوا شوفوا كم قنبلة صوت طلعوا على tembakin gas air mata tuh, bayangin. Ya mau nggak mau deh tempat sholatnya kan, pada diserbu gitu. Sholat juga udah nggak khusyuk lah begitu. Ini udah kejadian yang beberapa kali. Ini pernah terjadi dulu. Ada videonya saya sebentar. Ini waktu di Jumat tahun 2013. Ini orang mau Jumatan malah serang, akhirnya jadi ribut dulu ya. Dia melanggar HAM ya, pelanggaran berat. Kenapa? Karena orang lagi beribadah diganggu gitu, nggak boleh. Tadi ini sebenarnya apa yang terjadi sih? Yang terjadi itu sebenarnya ini nih. Jadi orang-orang Israel itu ingin mengambil alih Masjid Al-Aqsa gitu. Salah satu tadi gitu, orang sholat ganggu-ganggu. Kemudian orang-orang yang ada di sekitar Masjid Al-Aqsa nih, jamaahnya Masjid Al-Aqsa, itu juga diambil-ambilin rumahnya. Nih ceritanya nih. Ini cerita tentang warga Palestina di Kota Tua. Kota yang nempel dengan Masjid Al-Aqsa. Jadi kalau mau sholat situ ya 2 menit 3 menit nyampe lah. Jadi kalau adzan di jalan di situ masih dapat nih komatnya gitu. من سنة 68 اشتريت البيت هذا مفتاحية من واحد اسمه جمجوم، وفي 69 بشهر 10 اتجوزت. كل اولادي 7 بنات وثلاث اولاد اجوا في قلبه. هون تعبنا بيوت، بيتين دار حشيمة، بيت الحاجة خيرية هذه الشلود اللي اخذوه اللي فيها المستوطن، بيت انا، وفوق في بيتين دار صداوي، دار مسودة بيت، لقيت ابو رجب اخذوا محله اليهود فوق وتحت، هاي 8 بيوت. المستوطنين استولوا على البيت هذا اول شيء.
بدهم يستولوا على الحرم مشان يبقى كمية اليهود أكتر من العرب. لما نفزع على الحرم ما نكونش كتار، نبقى قلال، يبقى موقفنا ضعيف، هم يبقوا أقوى، وربنا القوي مش هم القواي، ربنا اللي بقوى وبيطلعهم ربنا. اكبر نعمه انا العين لاني جنب الحرم. Kenapa ليش mereka انا tetap bertahan? مستتر Karena عليها؟ لانه جنب الحرم mereka senang دقيقتين tinggal di ثلاثه Masjid بكون في Al-Aqsa, الحرم، dekat Masjid بصلي في Al-Aqsa. الحرم. Cuma 2-3 menit nyampe buat sholat. احنا حطينا الشبك هذا خوف ما يزتوا علينا اي شيء او يطب فينا يعني. كانوا يزتوا من الاسطح احجار ومرات ازاز، ايوه اللي بيطلع كانوا يتحركشوا فيه. خاف الواحد على اولاده يغدروهم يقتلوهم يعملوا اي شيء. اليهود غدارين، يجوا يهود من برا غير اللي يبقوا هون يتحركشوا في الاولاد فينا في البنات. بنتي من مده هيك طلعت على الدرجات، قعدت جاب لها فليت تبع صراصير رشها هي وكمان وحده. طلعنا عن ايش قدمنا شكوى، قالوا خلص جابوا لي امه واخته، قال اصلح انت وياه. وقت من قتل اليهودي بالحاره هون اجوا على بيتي هون ورموا شيء هيك زي اجوا زي شيء Jadi tujuannya مولع. mereka ngusir عرقوا لي orang كل Palestina البيت. dari sekitar Masjid انا كنت Al-Aqsa عند دار buat apa? سيلفي، Agar جيت لقيت كل داري Al-Aqsa محروقه kosong, nggak ada والجنات jamaahnya. انهارت، Kalau nggak ada اعصابي jamaahnya, وبركت akhirnya الارض mereka bisa lakukan فتوشت، semena-mena. Kalau جيران sekarang كلها masih اجت banyak jamaahnya قشت sehingga وانا mereka mau تخطفنا هي. ngapain aja كل jadi الدار ngeliatin كمان gitu. مسودة، Masih تخت bisa محروق، السجادة menyuarakan. محروقة، الفرشة محروقة. انا طلعت Yang قدمت Boni يعني شكوى، Yahudi. بعد 5 سنين بعثوا لي انه هذا اليهودي مش Pelan-pelan البيت. mereka ngusir orang Palestina. ممنوع Ada نبلط، yang ممنوع digusur, نعمر، ada ممنوع yang نعمل أي dikasih شيء. pajak tinggi sehingga mereka nggak bisa عدينها bayar. ملك Karena يهود kemudian nggak bisa عشان bayar, اليهود اللي rumahnya بياخذوا adalah الآثار. negeri. Terus saya لا kasih احنا من lihat الأساس video berikutnya. استأجرنا من عرب. من 2000 Kita nonton dikit nggak apa-apa ya. Ini orang-orang yang punya usaha, punya bisnis Palestina itu diambil sama orang Israel nih. Masih mending kalau cuma diambil ya, dirampas gitu aja gitu. Tapi ada juga yang kemudian ditawarin harga yang luar biasa.